Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 541, Roh Pertempuran Kuno. Wudian, di wilayah cahaya. Yun Hao menghabiskan beberapa hari berturut-turut, menghabiskan sedikit waktu setiap hari untuk memperhatikan angin dan gerakan di sisi keluarga kerajaan Xia besar. Sekarang, tidak disarankan untuk mundur dan berlatih lagi, jika tidak, mudah untuk melewatkan beberapa hal penting. Selama periode ini, Zhu Pin menyatu dengan Arai, dan akhirnya berhasil menerobos ke ranah penyihir Arai kelas atas. Jalur formasi khusus, ini membuatnya memiliki kekuatan tempur tangan kosong yang sangat kuat. Dan dia pada dasarnya dapat sepenuhnya mengalahkan lawan di tingkat alam hukum. Apalagi begitu dia diberi waktu untuk mengatur formasi kelas atas tingkat dasar bahkan dapat menangani keberadaan yang melampaui alam fase hukum. Terobosan. Zhu Pin sama saja dengan menambahkan fondasi yang kuat ke sisi Wudian. Selain Zhu Pin, Lin She, Zhang Tao, dan Tian Bugui juga memanfaatkan waktu untuk mengolah warisan yang diberikan kepada mereka oleh Yun Hao, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum perang besar datang. Di halaman tempat tinggal Yun Hao, Pengguang berlatih dengan rajin sepanjang hari, tetapi dia melelahkan kucing liar dari rekan sparring. Kucing liar yang gemuk, dengan sedikit waktu untuk beristirahat, kehilangan banyak berat badan. Saudara Yun, apakah Istana Bela Diri belum mengetahui tentang Taidan? Apakah ada kabar dari Tempo City? Dongfang Xiu, yang telah pulih dari luka-lukanya, duduk di bawah gazebo di halaman bersama Yun Hao, dan dia sangat cemas tentang situasi si Feng. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Bela Diri dan kota Tiambao tidak memiliki petunjuk untuk saat ini. Dongfang Xiu mengerutkan kening dan berkata, atau, saya akan keluar dan menemukannya sendiri. Yun Hao menggelengkan kepalanya, sekarang seluruh kerajaan kuno Xia besar berada dalam ketenangan singkat sebelum badai tiba, dan badai besar dapat menyapu kapan saja. Jadi kamu tidak boleh keluar untuk saat ini. Dongfang Xiu terdiam sejenak. Saudara laki-laki sinis, ini, wajahnya penuh kekesalan, dan berkata, itu semua ketidakbergunaan dan kekuatanku yang lemah. Tidak ada yang bisa dihindari, hanya kekacauan. Telur, besi hilang. Pria gendut, itu melahap energi terlarang yang tersisa di kota Tiambao, dan kenaikannya cepat, dan berita kota Tiambao baru saja datang. Dan dikatakan bahwa pria gendut itu telah berhasil dipromosikan ke alam fana. Adapun Yun Hao, belum lagi, alam hukum yang dia bunuh tidak bisa dihitung dengan dua tangan. Di hati Dongfang Xiu, ada rasa ketidakberdayaan yang kuat, dan rasa frustrasi sangat kuat. Yun Hao memandang Dongfang Xiu dan berkata, apakah kamu tidak memperhatikan perubahannya? Perubahan? Dongfang Xiu memiliki keraguan di wajahnya. Yun Hao, tulangmu, setelah penyiksaan penjara terakhir, harus menjadi lebih kuat. Ketika Dongfang Xiu mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian segera merasakan dalam diam, hanya untuk menemukan bahwa ini memang masalahnya. Ini, apa yang terjadi? Pil penumpahan tulang yang diberikan kepadamu pada awalnya bukanlah pencapaian satu kali. Pil penumpahan tulang menempa sepasang tulang baru untukmu, dan setiap kali kamu meredamnya, kamu akan mengantarkan transformasi. Yun Hao menjelaskan. Dia memberi pria gemuk itu teknik menelan surga, dan si Feng 9 penempaan keterampilan tubuh emas, tetapi dia tidak memberi Dongfang Xiu warisan kultivasi, dan inilah alasannya. Pil penumpahan tulang di bawah setelan Dongfang Xiu sudah merupakan kesempatan yang tidak lebih lemah dari teknik menelan surga dan 9 keterampilan tubuh emas penempaan. Selain itu, ada alasan lain untuk tidak memberikan warisan kultivasi Dongfang Xiu, dan itu adalah hati Dongfang Xiu. Dia terlalu terburu nafsu. Jangan melihat pria gemuk itu, dia juga memiliki lidah flamboyan sepanjang hari, tetapi pria gendut itu bisa menanggung kesulitan. Dan si Feng, belum lagi, adalah pria tangguh murni. Efek pil molting terutama tercermin dalam pemecahan dan kemudian berdiri, dan dalam hal ini, itu juga mempertajam keinginan Dongfang Xiu. Dongfang Xiu bereaksi. Hari-hari ini, sementara dia mengkhawatirkan si Feng, dia jatuh ke dalam kebingungan lagi, merasa kasihan pada dirinya sendiri, merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti kecepatan pria gemuk itu, apalagi langkah kaki Yun Hao. Bahkan perubahan paling mendasar dalam tubuh diabaikan. Memikirkan hal ini, Dongfang Xiu tampak malu dan berkata, Saudara Yun, saya
Kali ini, saya benar-benar mengerti. Pada saat ini, Peng Guang terbang dan berkata, "Ayo, berkultivasi bersamaku, mari kita gunakan keringat bersama untuk menyirami jalan yang lebar untuk menjadi orang kuat." Dongfang Xiu, oke. Saat berikutnya, Dongfang Xiu menggantikan kucing liar dan menjadi rekan sparring dari pembudidaya Crazy Bird Peng Guang. Kucing liar, yang akhirnya lega, mendatangi Yun Hao dengan mata berkaca-kaca yang sedih. "Yun Hao, daging yang aku makan dengan kekuatanku sudah hilang, tidakkah kamu merasa tertekan ketika melihatnya?" Yun Hao berkata dengan tenang, "Makan saja kembali." Di antara kata-kata, ekspresi, Yun Hao tiba-tiba membeku, dan tatapannya melihat ke kejauhan. Di langit sejauh garis pandangnya bisa melihat, ruang itu sangat terdistorsi, dan aura bertahun-tahun yang membawa luasnya perubahan memenuhi area itu. Saat berikutnya, sosok Yun Hao melintas dan menghilang dari halaman dalam sekejap. Kucing liar, itu juga melihat ke arah itu dan bergumam, "Han kecil ini benar-benar, dia tidak ingin meneriakkan mengeong." Jika dia berteriak, Ben Meo menunjuk dan menunjuknya beberapa kali, bagaimana bisa begitu merepotkan? HMPH, lupakan saja, Ben Meo tidak terlalu peduli. Ini melibatkan masalah semangat perang kuno, itu terlalu berbahaya, Ben Meo masih ingin hidup dengan baik, dan dia tidak bisa terlibat. Alam cerah, di sekitar kediaman Han Qiansan. Yun Hao terbang dan berdiri di udara, ekspresinya serius, dan dia segera menyegel dengan kedua tangan, dan menggunakan metode polaroformasi untuk mengatur larangan di area ini. Lin She, Zhang Tao, Zhu Pin, serta Master Aula Guangming Tian Bugui, Master Aula Bayangan Terbang Ku Feng, dan Master Aula Pisau Gila Fang Yu semuanya bergegas sesegera mungkin. Sekelompok orang paling kuat di Istana Bela Diri wilayah Guangming semuanya terkejut. Setelah Yun Hao awalnya mengatur lapisan larangan untuk memblokir perubahan kehidupan ini, sosoknya melintas dan datang ke sisi Lin She dan yang lainnya. "Tuan Zhu, saya harus merepotkan Anda untuk mengatur lapisan segel lainnya," kata Yun Hao. Zhu Pin segera mengangguk dan berkata, "Tuan Yun, jangan khawatir, saya akan pergi sekarang." Lin She juga memandang Fang Yu dan berkata, "Hall Master Fang, segera umumkan ke dunia luar bahwa aura barusan hanyalah kecelakaan dan telah diselesaikan, agar tidak menyebabkan kepanikan." "Iya." Fang Yu segera mengambil pesanan dan pergi. Lin She menatap Yun Hao lagi dan berkata, "Ada apa?" Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu untuk saat ini, kalian sedang menunggu di luar, aku akan masuk dan melihat-lihat." Dia mungkin tahu itu. Ini pasti karena aura khusus di tubuh Han Qiansan meledak. Masalah, ini bahkan melibatkan monumen ilahi yang diselimuti rahasia tak terbatas. Mungkin, itu adalah arahan untuk membuka rahasia monumen ilahi, dan dia sangat mementingkannya. Dengan itu, Yun Hao terbang ke halaman Han Qiansan dan datang ke pintu ruang kultivasi yang tertutup. "Tuan Han, ini aku." Yun Hao berbicara, dan setiap nada berubah menjadi pola roh, menembus formasi ruang kultivasi dan mengirimkannya ke ruang kultivasi. Jika Anda secara paksa merusak formasi ruang kultivasi dan menyebabkan terlalu banyak gerakan, jika itu secara serius mengganggu Han Qiansan, yang berada dalam keadaan khusus, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Sesaat kemudian, pembentukan ruang kultivasi perlahan menyebar, dan pintu terbuka. Aura ganas yang tak tertandingi menyapu seperti semburan yang mengalir saat pintu ruang kultivasi terbuka. Tubuh Yun Hao tiba-tiba meletus dengan aura tajam seperti pedang ilahi yang keluar dari sarungnya, menerobos dampak nafas ini, dan bergegas ke ruang kultivasi di bawah tekanan yang luar biasa. Bab 542, Mengubah Daging, Rahasia. Di ruang kultivasi, seluruh tubuh Han Qiansan diselimuti oleh aura abu-abu berkabut. Ekspresi Yun Hao serius. Ini adalah kekuatan spiritual, tetapi bukan milik Han Qiansan. Dalam situasi seperti itu, kemungkinan terbesar adalah mengambil. Ada jiwa yang ingin menyerang lautan pengetahuan Han Qiansan, menggantikan jiwa Han Qiansan, dan menjadi master baru dari tubuh Han Qiansan. Tetapi jika jiwa itu hilang, pasti akan ada jiwa lain. Tapi Yun Hao ada di Han Qiansan, tetapi dia sama sekali tidak melihat jejak fluktuasi di jiwa lain. Seperti Yun Hao sendiri, dia termasuk dalam reinkarnasi dan kelahiran kembali. Meskipun jiwanya saat ini tidak sekuat jiwa kehidupan sebelumnya, tetapi jiwa dari dua kehidupan sebenarnya berada di garis yang sama. Kekuatan spiritual yang menyelimuti Han Qiansan saat ini benar-benar berbeda dari kekuatan spiritual Han Qiansan sendiri,
yaitu, dapat dikesampingkan bahwa Han Qiansan juga memiliki situasi serupa seperti Yun Hao. Tuan Han, bagaimana perasaanmu sekarang? Yun Hao bertanya. Setelah kekuatan ini pecah, saya mengubah tubuh saya, dan saya bisa merasakannya, dan transformasi tubuh semacam ini berkembang ke arah yang baik. Han Qiansan menjawab, meskipun tubuhnya sangat tidak nyaman dan menyakitkan dalam proses transformasi, itu memang membawa manfaat bagi Han Qiansan. Tetapi karena sifat kekuatan ini yang tidak diketahui, itu mengkhawatirkan. Tuan Han, saya mengendalikan kekuatan untuk mencoba memasuki tubuh Anda, saya membutuhkan kerjasama Anda, kendalikan kekuatan di tubuh Anda dan jangan melawan. Kata Yun Hao. Bagus. Saat berikutnya, kekuatan spiritual Yun Hao tiba-tiba bergegas keluar, dan dengan susah payah, itu menembus kekuatan spiritual yang menyelimuti seluruh tubuh Han Qiansan dan bergegas ke tubuhnya. Tiba-tiba, di kepala Yun Hao, sepertinya ada ledakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yun Hao penuh dengan keterkejutan, dan badai terjadi di hatinya. Kekuatan spiritual, cara mengubah tubuh fisik Han Qiansan, ternyata mirip dengan teknik penciptaan primordial. Metode kultivasi kuno dari metode penciptaan primordial menggunakan tubuh fisik untuk membuktikan Tao menjadi dewa. Tetapi jika Anda ingin mengolah metode ini, ada premisnya, yaitu tidak ada jejak vitalitas langit dan bumi di dalam tubuh. Han Qiansan telah melangkah ke kultivasi seni bela diri untuk sementara waktu, dan dia telah mencapai cukup banyak, dan masuk akal bahwa dia tidak dapat memulai kultivasi teknik penciptaan primal sama sekali. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, duduk, dan kemudian terus menyelidiki dengan cermat, dan secara bertahap, keraguan di hatinya terpecahkan. Ini bukan resep penciptaan primordial, tetapi cara mengubah tubuh fisik ini memang mirip dengan penciptaan primordial dan budidaya tubuh fisik. Dibandingkan dengan keduanya, resep penciptaan primordial lebih mendalam dan kompleks, dan pemurnian tubuh fisik juga lebih menyeluruh. Selain itu, Yun Hao juga menemukan bahwa sementara kekuatan ini mengubah tubuh fisik Han Qiansan, ia juga memiliki tanda-tanda untuk sepenuhnya menghapuskan Yuan Qi langit dan bumi di tubuh Han Qiansan. Vitalitas langit dan bumi tampaknya normal, tetapi pada kenyataannya, itu telah dibelenggu oleh para dewa istana surgawi, mencegah orang menjadi dewa. Jika Yuan Qi langit dan bumi di tubuh Han Qiansan benar-benar dihapuskan, itu berarti Han Qiansan perlu memulai dari awal lagi dan menempuh kembali jalan kultivasi seni bela diri, dan Han Qiansan juga diharapkan untuk memulai jalan untuk menjadi dewa. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Yuan Qi langit dan bumi di tubuh Han Qiansan tiba-tiba meletus menjadi serangan balik yang sangat kuat. Serangan balik, semacam ini sama sekali tidak dikendalikan oleh Han Qiansan, tetapi berasal dari jejak kehendak tertentu yang terkandung dalam langit dan bumi Yuan Qi. Rune ilusi tapi stabil menjulang di langit dan bumi Yuan Qi di tubuh Han Qiansan, dengan tegas melawan kekuatan misterius mengubah tubuh Han Qiansan. Rune, ini adalah belenggu. Ini adalah hasil karya para dewa istana surgawi yang mencegah umat manusia menjadi dewa dan ingin memperbudak umat manusia. Kedua kekuatan itu terkunci dalam kebuntuan hati. Yun Hao tergerak, dan vitalitas fisik di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar, seperti pedang, mengalir ke tubuh Han Qiansan, menyerang belenggu para dewa dalam vitalitas surgawi dan duniawi. Dua kekuatan yang awalnya tidak mampu saling bertahan, dengan penambahan vitalitas fisik Yun Hao, tiba-tiba tampak jelas lebih unggul dan lebih rendah, dan satu persatu belenggu para dewa dimusnahkan di bawah kerjasama vitalitas fisik Yun Hao dan kekuatan untuk mengubah tubuh fisik Han Qiansan. Dan itu berlangsung selama sekitar setengah jam. Rao memiliki kekuatan pemulihan Yun Hao, dan dia tidak dapat lagi mendukung konsumsi yang menakutkan ini. Dan vitalitas fisiknya hampir berada di bawah. Dan belenggu para dewa di langit dan bumi Yuan Qi di tubuh Han Qiansan hanya aus kurang dari 1%. Kekuatan. Yun Hao harus mundur dari tubuh Han Qiansan. Pada saat ini, aura kabur yang menyelimuti seluruh tubuh Han Qiansan juga banyak menghilang. Dan setelah beberapa saat, aura ini benar-benar menghilang. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Han, bagaimana perasaanmu sekarang? Han Qiansan dengan hati-hati merasakan kondisi fisiknya dan berkata, tubuh saya jauh lebih kuat, tetapi ranah kultivasi di tubuh saya telah turun drastis. Setelah pertempuran di Gua Lava, saya telah mencapai 8 kali lipat dari alam fana, tetapi sekarang, saya jatuh kembali ke alam fana lipat 7.
Tapi, saya merasa lebih santai dari sebelumnya. Sepertinya sebelum ini, tubuh saya terikat oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, belenggu ini telah menghilang sebagian. Berbicara tentang ini, Han Qiansan menatap tatapan Yun Hao, penuh urgensi, dan berkata, "Kamu ada yang tahu apa yang terjadi?" Yun Hao terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Pernahkah kamu mendengar bahwa ada dewa di umat manusia?" Wajah Han Qiansan bingung, dia tidak tahu mengapa Yun Hao menyebutkan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika saya berada di Akademi Umum King Feng, saya membaca banyak buku kuno, tetapi tidak pernah ada catatan umat manusia menjadi dewa dalam salah satu karya klasik. Dalam sejarah umat manusia, yang paling dekat dengan Tuhan seharusnya adalah Kaisar Pedang Yun Xiao puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi Kaisar Pedang Yun Xiao juga tampaknya gagal memengaruhi Shinto, dan alasan spesifiknya tidak tercatat dalam klasik. Apakah situasi saya ada hubungannya dengan ketidakmampuan umat manusia untuk menjadi dewa?" Awalnya, Yun Hao tidak berencana untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya tentang masalah ini untuk saat ini. Lagi pula, pada tahap ini, level orang-orang di sekitarnya masih terlalu rendah, dan mereka tidak dapat menghadapi masalah yang melibatkan para dewa istana surgawi ini. Tetapi situasi Han Qiansan ditakdirkan untuk melibatkannya dalam masalah ini. Jadi, Yun Hao berkata, alasan mengapa umat manusia tidak bisa menjadi dewa adalah karena belenggu yang tak terhitung jumlahnya telah diatur dalam vitalitas langit dan bumi, menghalangi jalan bagi umat manusia untuk menjadi dewa. Pembudidaya Teran mengandalkan Yuan Qi langit dan bumi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi dalam proses tumbuh lebih kuat, semakin banyak belenggu di tubuh mereka. Mendengar ini, semua kognisi Han Qiansan ditumbangkan dalam sekejap. Semakin kuat seseorang, semakin banyak belenggu yang dia miliki di tubuhnya. Yun Hao, Tuan Han mengajarimu untuk tidak terlalu khawatir. Berkultivasi saja secara normal, kekuatan misterius di tubuhmu ini dapat menghapus belenggu yang ada padamu di dunia bawah. Tidak realistis untuk sepenuhnya menghapuskan langit dan bumi Yuan Qi di tubuh Han Qiansan. Kekuatan misterius itu telah menghilang, mengandalkan bantuan Yun Hao saja. Bahkan jika butuh 1,5 tahun, itu tidak akan cukup. Namun, Yun Hao merasa bahwa kekuatan misterius itu akan meledak di tubuh Han Qiansan lagi. Meskipun Yun Hao tidak mengetahui rahasia tentang monumen ilahi dari kejadian ini sama saja dengan membuka pintu untuknya, menambahkan peluang besar untuk menang dalam perang dengan istana surgawi di masa depan. Bab 543, Fase Hukum Rubah Surgawi Berekor 9. Melalui apa yang baru saja terjadi, Yun Hao sudah dapat menentukan bahwa vitalitas tubuh fisik yang diperoleh dengan mengolah teknik penciptaan primordial dapat menghilangkan belenggu para dewa di vitalitas langit dan bumi. Jika Anda mengolah teknik penciptaan primal ke tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat membantu beberapa pembangkit tenaga listrik Teran yang ranah kultivasinya telah mencapai batas puncak untuk mematahkan belenggu dan berdampak pada alam dewa. Seperti apa, saudara baiknya? Di Fei, serta muridnya Chang Yao, dan sebagainya. Dengan cara ini, dalam kehidupan ini, jika Anda bertarung dengan istana surgawi lagi, peluang menang akan sangat meningkat. Pada waktu bersamaan, Yun Hao tidak bisa melihat ruang di dalam monumen ilahi. Sosok kabur wanita itu melewati kabut abu-abu dan mendatangi seorang pria yang tampak muram yang duduk bersila. Pria, ini adalah jiwa kuno yang meluap dari manik-manik jiwa di kolam jiwa halaman umum King Feng. Pria itu bangkit, melirik wanita itu, membungkuk, melihat ke kejauhan dengan mata yang dalam, dan menghela nafas. Akhirnya, sebelum kesadaran spiritual menghilang, saya telah menunggu kesempatan untuk kembali, dan saya tidak tahu apakah saya dapat melihat beberapa teman lama yang saling mengenal, dan saya tidak tahu seperti apa dunia yang pernah kita buang darah yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Sosok wanita, perang terakhir pasti akan terurai di era ini, dan tolong masa depan umat manusia. Pria, saya juga ras manusia, dan urusan umat manusia adalah urusan saya sendiri, jadi mengapa saya harus mengatakannya? Tetapi saya punya pertanyaan. Sosok wanita, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Pria, mengapa Anda memilihnya? Sosok wanita itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku memilihnya, tapi umat manusia memilihnya. Pria itu, terdiam sejenak, dan kemudian berkata, dalam pertempuran terakhir, umat manusia akan makmur. Wanita, Teran, ini adalah kesempatan terakhir, kamu hanya bisa menang.
Kamu tidak bisa kalah. Kamu tunggu sampai indera spiritualmu lebih stabil dan kemudian kembali. Pria itu mendengus. Wanita itu berbalik, berjalan kembali ke kedalaman kabut yang kelabu. Darah mengalir ke sungai, tulang menumpuk menjadi gunung. Roh kepahlawanan abadi, kembali, di tengah ribuan kesengsaraan, kita bergerak maju, hanya maju, jalan umat manusia, ada di bawah kaki. Balada yang sunyi terdengar lagi. Saat ini, monumen itu bergetar. Ekspresi Yun Hao menegang, dan hatinya segera tenggelam ke dalam dantian. Kabut-kabur di permukaan monumen bergulir, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak. Sementara, di dalam wilayah dinasti Qing Feng, tiba-tiba, 3 ki abu-abu naik dari dalam kota Liuyun, dari desa Xiaoxi, dan dari 3 area villa Gunung Badao, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di area terlarang kehidupan yang sangat berbahaya di suatu tempat di hutan belantara timur, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar, kulit gelap, dan 2 palu besar tiba-tiba tampak tertegun dan mengangkat alisnya yang tebal. Kemudian, dia tidak terlalu memikirkannya, wajahnya mendapatkan kembali ekspresi tegas, dan dia berkata pada dirinya sendiri, selama aku bisa keluar dari sini, aku akan menjadi putra suci, dan ketika saatnya tiba, aku akan dapat membawa sekelompok orang kuat ke kerajaan kuno Xia besar dan memukul Xia Sundao sampai mati. Kota Tiambao, pria gemuk yang melahap sisa energi terlarang di tanah terlarang, tiba-tiba gemetar dengan lemak di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Pria gendut itu tampak bingung dan bergumam, apakah kamu makan yang salah? Bagaimana perasaan Anda seperti ada sedikit lebih banyak kekacauan di tubuh Anda? Saudara Yun sepertinya tidak berbohong padaku, kamu tidak bisa makan terlalu banyak energi terlarang ini sekaligus, mudah dicerna dengan baik. Di wilayah Guangming dari Istana Bela Diri, Dongfang Xiu, yang sedang berkultivasi dengan budidaya burung gila pengguang, tiba-tiba berhenti. Peng Guang buru-buru melintas, dan itu sangat berbahaya sehingga dia tidak memukul Dongfang Xiu secara langsung. Pengguang, kakak Dongfang, ada apa denganmu? Ayo lanjutkan, jangan berhenti. Oke, datang lagi. Dongfang Xiu berkata, terus berlatih dengan Pengguang. Kucing liar, yang tergeletak di bawah naungan sudut memakan ikan kering kecil gemetar, pemulihan kolektif. Abadi, semangat perang kembali. Aneh, berantakan, mengapa Ben Meo mengetahui hal-hal ini? Jangan pikirkan itu terlalu berbahaya. Ben Meo hanya ingin menjadi meong kecil yang riang dan bahagia. Kucing liar itu bergumam, dan mulutnya penuh dengan kata-kata. Kenangan berdebu. Seberkas cahaya menyapu bagian tengah alis kucing. Semua kenangan yang berhubungan dengan semangat perang telah disegel. Kucing liar itu terus berbaring di tempat teduh dan memakan ikan kering kecil, menyaksikan Dongfang Xiu dan Pengguang melemparkan satu persatu, dan sangat senang. Yun Hao keluar dari ruang kultivasi Han Qiansan. Lin Xie dan yang lainnya segera melangkah maju. Yun Hao, tidak apa-apa, kecelakaan yang disebabkan oleh batu sumber bencana telah diselesaikan. Dia mengaitkan situasi barusan dengan sumber bencana. Batu sumber bencana sudah penuh dengan banyak kemungkinan, dan Yun Hao memiliki kekuatan master sumber, dia dapat menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh batu sumber bencana, semuanya masuk akal. Lin Xie dan Zhang Tao tidak terlalu memikirkannya. Lin Xie berkata, ngomong-ngomong, ada berita dari mata-mata barusan. Beberapa waktu lalu, seorang pemuda memasuki istana Xia besar, dan orang itu bernama Qin Lai. Bahkan Xia Sundao menghormatinya, dan bahkan memberikan semua istri dan putri anggota keluarga kerajaan kepada Qin Lai. Ada beberapa penyihir arai di bawah komando Qin Lai, yang sibuk di istana Xia besar, dan mereka tidak tahu harus mengatur apa untuk saat ini. Jika keluarga kerajaan Xia besar benar-benar boneka yang didukung oleh Villa Mandat Surgawi yang misterius, maka pemuda bernama Qin Lai ini adalah tokoh penting di Villa Mandat Surgawi. Saya pikir Xia Sundao meminta bantuan dari Villa Mandat Surgawi, dan dia siap melakukannya. Yun Hao mendengarkan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang di Destiny Villa akhirnya muncul. Tempat di mana tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao dipenjara hanya diketahui oleh orang-orang di Villa Mandat Surgawi. Kakek, Jin Yaner, Jin Yuzong, orang aneh nomor 1 di kerajaan kuno Great Xia, diam-diam mencari petunjuk tentang tempat Chang Yao di penjara, dan belum ada berita. Sekarang anggota penting dari Villa Mandat Surgawi telah muncul. Yun Hao secara alami tidak akan lagi terbatas menunggu kabar dari Jin Yuzong.
Dia langsung membuat keputusan. Daripada menunggu orang lain siap sebelum bergerak, lebih baik mengambil inisiatif. Tuan Aulalin, kirim pasukan dan pergi ke kota Kekaisaran Xia Besar. Kata Yun Hao. Oke, aku akan segera memobilisasi pengawal iblis kota Wudian. Lin Xie juga mengerti bahwa Xia Sundao telah meminta bantuan dari Villa Mandat Surgawi, jadi dia pasti tidak sabar menunggu Villa Mandat Surgawi untuk mengerahkan segalanya, dan Istana Bela Diri akan secara pasif menghadapi pertempuran. Mengambil inisiatif adalah pilihan terbaik. Zhang Tao juga berkata, saya telah menghubungi banyak kekuatan di kerajaan kuno Xia Besar sebelumnya, dan mereka bersedia berdiri di sisi Istana Bela Diri, jadi saya akan pergi dan memberitahu semua pihak untuk pergi ke kota Kekaisaran Xia Besar. Yun Hao memandang Tian Bugui dan berkata, Tuan Tian, Anda telah melihat Raja Elang dari klan Elang Emas Cakar Besi dari Pegunungan Iblis Pemakaman. Di sana, saya harus memberitahu Anda. Tian Bugui segera menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, aku akan berangkat ke Pegunungan Iblis Pemakaman sekarang. Ketika Yun Hao dan Lin Xie membuat keputusan dan kembali ke kediaman mereka. Tapi saya melihat lapisan cahaya seperti mimpi, mengepul di langit di atas halaman, cemerlang dan berkabut, dalam cahaya, hantu rubah langit berekor 9 muncul. Bahkan Yun Hao, setelah melihatnya, perasaan halusinogen yang kuat berdampak serius pada kehendak spiritualnya. Kekuatan spiritual. Yun Hao melonjak, langsung menekan dampak dari kekuatan halusinogen ini, dan ketika dia memasuki halaman, Xia Xuan, yang baru saja menerobos ke alam fase hukum, menerkam Yun Hao dengan penuh semangat. Cilde, aku berhasil. Xia Xuan menangis kegirangan. Dia berhasil memadatkan fase hukum rubah langit berekor 9. Yun Hao memeluk Xia Xuan dan berkata, ini adalah hasil kerja kerasmu, bersiaplah, aku akan membawamu ke kota Kekaisaran Xia Besar. Bab 544, Ambisi Qinlai, mengumpulkan naga. Istana Xia Besar. Qinlai, tuan muda tertua dari Villa Mandat Surgawi, berpelukan ke kiri dan ke kanan, dan wanita di pelukannya, yang satu adalah cucu perempuan Xia Sundao, dan yang lainnya adalah burung kenari yang dibesarkan oleh Xia Sundao. Xia Sundao berdiri di belakang Qinlai dengan wajah tanpa ekspresi, dan di sebelahnya adalah Wu Leng, kepala aula Istana Darah Dunia Bawah. Wu Leng telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Qinlai menyiksa Xia Sundao akhir-akhir ini, hanya karena kata-kata Xia Sundao beberapa waktu lalu, Qinlai memainkan Xia Sundao dengan para wanita dari keluarga kerajaan mereka. Untuk tuan muda tertua yang akan mengambil alih Villa Mandat Surgawi ini, Wu Leng sangat takut dan cemburu di dalam hatinya. Semuanya sudah siap, Qinlai berbicara, suaranya tidak datar. Seorang lelaki tua yang mengikuti Qinlai dari Villa Gunung Mandat Surgawi menundukkan kepalanya dengan hormat, dan berkata, Tuan muda, 18 formasi arai besar pengumpulan naga semuanya telah diatur, dan mereka dapat memicu arai besar kapan saja. Qinlai mendengus dan berkata, kalau begitu buka formasinya. Iya, orang tua itu menjawab, dan saat berikutnya, dia berteriak, mulai pertempuran. Tiba-tiba, sebanyak 18 berkas cahaya melesat ke langit dari berbagai posisi di istana. Ledakan, 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 cahaya yang menyala-nyala mengaduk ruang, dan 18 berkas cahaya bertabrakan di kubah surgawi, dan kemudian berubah menjadi cahaya dan bayangan 1000 naga ilahi Zhang. Xia Sundao, kenapa kamu tidak mengeluarkan 5 fragmen pembuluh darah nagamu dengan cepat? Qinlai mendengus dingin. Xia Sundao buru-buru mengatakan ya, dan segera mengangkat tangannya dengan lambaian, dan dalam sekejap, 5 fragmen vena naga melesat keluar dari cincin penyimpanannya dan terbang ke cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zhang di udara. Saat 5 fragmen pembuluh darah naga bergabung menjadi cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zhang, cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zhang ini segera memiliki ekor, cakar naga, dan bagian tubuh. Kekuatan melahap yang sangat istimewa meletus. Qinlai berkata, arai besar pengumpulan naga dapat menarik sisa fragmen pembuluh darah naga untuk berkumpul secara aktif, bahkan jika Istana Bela Diri menyembunyikan fragmen pembuluh darah naga itu di cincin penyimpanan, atau menekannya dengan cara lain, itu tidak berguna. Terima kasih, Tuan Muda. Xia Sundao membungkuk kepada Qinlai, yang menggendong wanita dan cucunya. Qinlai berkata dengan dingin, arai pengumpulan naga telah diatur, dan sisanya adalah menunggu pembuluh darah naga mengambil inisiatif untuk kembali. Tetapi Ben Shao keluar kali ini,
bukan hanya untuk masalah sepele seperti itu. Untuk waktu yang lama, Villa Gunung Mandat Surgawi tidak banyak mencampuri urusan kerajaan kuno Xia besar, tetapi telah membiarkan keluarga kerajaan Xia Agung Anda, Istana Darah Dunia Bawah, dan Sekte Iblis Api Darah mengendalikan hal-hal besar dan kecil di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Tapi Anda, sekelompok sampah, telah terlalu mengecewakan Destiny Villa. Ben Shao akan mengambil alih Villa Mandat Surgawi, dan yang ingin dilihat Ben Shao adalah bahwa segala sesuatu di kerajaan kuno Xia besar berada di bawah kendali Villa Mandat Surgawi. Oleh karena itu, yang disebut kota Tiambao itu harus dihancurkan. Dan Istana Bela Diri juga harus diberantas, dan Istana Bela Diri tidak ditangani sebelumnya. Karena Istana Bela Diri berasal dari kota Tongtian dan memiliki pengaruh yang besar. Tapi sekarang berbeda, Di Fei, Master Aula Utama Istana Bela Diri, telah menghilang selama 1000 tahun, dan Aula Utama Istana Bela Diri telah segera berantakan, dan Istana Bela Diri saat ini adalah kucing sakit yang telah kehilangan taring dan cakarnya, jadi jangan takut. Xia Sun berkata, Wu Leng, kamu segera mengumpulkan semua kekuatanmu. Ben Shao ingin memimpin pasukan, pertama-tama menginjakkan kaki di kota Tiambao, dan kemudian menerobos alam cerah Istana Bela Diri. Keduanya, menundukkan kepala dan berkata ya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah itu terjadi. Seorang pria parubaya dengan aura berdarah tebal di sekujur tubuhnya terbang. Sekte Iblis Api Darah Lie, lihat Tuan Muda. Orang, ini adalah pemimpin Sekte Iblis Api Darah. Qin Lai mengangguk dan berkata, Lie, bagaimana kamu melakukan apa yang diminta Ben Shao? Lie, kembali ke Tuan Muda. Semua orang dari Sekte Iblis Api Darah sudah menunggu perintah di dekat kota Kekaisaran. Selain itu, sisi pegunungan Iblis Pemakaman juga telah dihubungi, dan klan Elang Emas Cakar Besi akan memimpin iblis keluar dari gunung untuk membantu Tuan Muda menyapu bersih pasukan musuh. Ini pekerjaan yang bagus, dan Anda lebih mampu melakukan sesuatu daripada sampah. Xia Sundao dan Wu Leng di samping memiliki wajah jelek. Wu Leng menahan keluhan di hatinya, menepuk pantatnya dan berkata, Tuan Muda benar-benar kuat, bahkan iblis di pegunungan Iblis Pemakaman atas perintah Tuan Muda, kali ini untuk membersihkan aula seni bela diri dan menginjakan kaki di kota Tiambao, itu pasti akan tak terkalahkan. Qin Lai sangat tertarik dengan penipu ini, dengan cibiran bangga di wajahnya, dan berkata, setan-setan dari pegunungan Iblis Pemakaman, di bawah kekuatan Villa Gunung Mandat Surgawi, hanya bisa bersujud dan menundukkan kepala. Selanjutnya, Ben Shao berharap Anda dapat bermain sedikit berguna, tetapi tidak sebagus kelompok hewan di pegunungan Iblis Pemakaman. Jika itu masalahnya, setelah Ben Shao mengambil alih Villa Mandat Surgawi, dia harus mempertimbangkan untuk memilih orang lain untuk mengelola kerajaan kuno Xia besar. Yakinlah, Tuan Muda, kami akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Xia Sundao berkata dengan ketakutan. Jangan melihat kekuatan puncak alam fase hukum, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Tetapi di depan Villa Mandat Surgawi, dia bahkan bukan kentut. Jika Destiny Villa ingin dia mati, dia akan mati kapan saja. Wu Leng dan Li Ye juga mengungkapkan sikap mereka seperti Xia Sundao. Ayo kita lakukan sesuatu, ngomong-ngomong, Xia Sundao, wanitamu baik, dan wanita keturunanmu juga sangat berselera tinggi. Poin ini, Ben Shao masih sangat menyukainya. Hahaha. Mari kita bicarakan. Qin Lai memeluk wanita dan cucu perempuan Xia Sundao ke dalam rumah, dan bahkan tidak menutup pintu, tidak peduli Xia Sundao masih di luar, jadi dia hanya memainkannya dengan sembarangan. Sisi lain, penjaga iblis kota Wudian bergegas ke kota Kekaisaran Xia besar dalam perjalanan mereka. Tiba-tiba, cincin penyimpanan Yun Hao meletus menjadi getaran yang kuat. 4 fragmen pembuluh darah naga di dalamnya tertarik oleh kekuatan di dunia bawah, ingin menembus cincin penyimpanannya. Untungnya, Yun Hao telah menggunakan gong naga Changhua Surgawi untuk menyerap dan menyempurnakan ki naga keberuntungan nasional di 4 fragmen vena naga ini dengan roh naga. Jika tidak, keempat fragmen vena naga ini pasti akan menembus cincin penyimpanannya dalam sekejap. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan roh naga di tubuhnya meledak, langsung menekan 4 fragmen pembuluh darah naga di cincin penyimpanan. Cilde, ada apa? Xia Xuan bertanya. Lin She, Zhu Pin dan yang lainnya juga memandang Yun Hao. Yun Hao berkata dengan ringan,
Seseorang menggunakan fragmen vena naga dari kerajaan kuno Xia besar untuk menggunakan beberapa cara khusus untuk memanggil sisa fragmen vena naga untuk kembali atas inisiatif mereka sendiri. Tetapi tidak ada masalah besar. Mendengar Yun Hao mengatakan ini, semua orang merasa lega, dan pada saat yang sama dikejutkan oleh kekuatan metode ini, mereka semua menebak bahwa ini pasti hasil karya Villa Mandat Surgawi. Untungnya, ini baru terjadi sekarang. Jika orang-orang dari Villa Mandat Surgawi menggunakan metode ini ketika pembuluh darah naga baru saja rusak, saya khawatir Istana Bela Diri bahkan tidak akan bisa mendapatkan fragmen pembuluh darah naga. Terburu-buru satu demi satu. Ketika masih ada perjalanan sehari dari kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar, Yun Hao berhenti, menatap Lin Qi, dan berkata, "Tuan Istana Lin, Anda harus mendirikan kemah di sini dulu. Tunggu sampai wakil Tuan Aula Zhang memimpin orang-orang dari semua kekuatan, dan penguasa Aula Tian membawa iblis dari pegunungan iblis pemakaman untuk berkumpul. Selama periode ini, Xia Xuan dan saya memasuki kota kekaisaran terlebih dahulu untuk mengetahui detail lawan. Anda menunggu kabar saya." Lin Xie terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Hati-hati." Kemudian, Yun Hao membawa Xia Xuan, Kucing Sunyi, dan Peng Guang untuk meninggalkan tim pengawal iblis, dan bergegas ke kota kekaisaran Xia besar dengan kecepatan tercepat. Bab 545, mengambil inisiatif untuk mengirimkan pembuluh darah naga. Kota kekaisaran Xia besar dijaga ketat. Ini seperti keadaan kesiapan tempur. Saat memasuki kota kekaisaran, mereka semua harus diinterogasi dan diinterogasi secara ketat, dan bahkan ada formasi khusus di gerbang kota. Dalam formasi, mereka tunduk pada interogasi, dan jika mereka berbohong, mereka dapat dideteksi oleh pembentukan fluktuasi mental yang tidak normal. Tapi metode semacam ini secara alami tidak dapat membantu Yun Hao dan Xia Xuan. Keduanya memasuki kota kekaisaran dengan lancar. Xia Xuan memandangi kota kekaisaran miliknya ribuan tahun yang lalu, dan hatinya melahirkan emosi yang tak terbatas, dan ekspresinya rumit. "Yun Hao, tidak akan lama lagi tempat ini akan menjadi milikmu lagi." Xia Xuan mengangguk berat. Mereka berdua berjalan di jalan-jalan kota kekaisaran, dan di setiap jalan, ada tentara legiun darah besi. Selama ada sedikit gerakan abnormal di kota kekaisaran, dimanapun itu pasti akan menggerakkan seluruh tubuh dan menarik kekuatan yang kuat untuk menekannya. Sesaat kemudian, keduanya datang ke jalan dengan pemandangan istana. "Cilde, apa itu?" Xia Xuan melihat tubuh naga yang tidak lengkap yang melayang di atas istana, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Mata Yun Hao bersinar dengan kilauan, dan setelah sekilas, dia mengerti misterinya. Sejumlah besar susunan kelas atas tingkat dasar yang disusun berdasarkan fragmen vena naga, dan 5 fragmen vena naga yang dikumpulkan oleh Xia Sundao semuanya ada di dalam. Kekuatan inilah yang dapat mengabaikan ruang dan memancarkan kekuatan menelan dalam kegelapan, memimpin sisa fragmen pembuluh darah naga kembali. Di belakang panggung villa, Mandat Surgawi adalah putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur ribuan tahun yang lalu, dan setelah 1000 tahun waktu, bahkan jika putra suci itu belum menjadi pemimpin Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dia masih dalam posisi tinggi. Di bawah latar belakang ini, orang-orang dari Villa Mandat Surgawi, apalagi mengatur beragam kelas atas tingkat dasar, bahkan jika mereka mengatur tingkat dasar terbaik atau bahkan susunan besar tingkat surga, Yun Hao tidak akan merasa aneh. Xia Xuan mendengar kata-kata arai besar di tangga tanah, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jika Anda membandingkannya dengan ranah seni bela diri, ini adalah kekuatan yang hanya dapat dihadapi oleh orang kuat yang telah melampaui hukum dan dipromosikan ke tingkat surga dan manusia. Saat ini, di sisi istana bela diri, tidak ada satupun seniman bela diri yang telah melampaui alam fase hukum. Ada penyihir formasi bermutu tinggi di permukaan tanah, Zupin yang baru saja menerobos. Tetapi bahkan jika Zupin mengambil cara untuk melelehkan dirinya dengan formasi dan memiliki kekuatan jarak dekat yang sangat kuat, jika dia ingin berurusan dengan formasi bermutu tinggi di permukaan tanah, dia hanya dapat menggunakan formasi untuk menahan formasi. Tetapi apakah Zupin memiliki kesempatan untuk mengatur formasi di kota kekaisaran Xia besar yang dapat menghadapi susunan besar ini? Xia Xuan khawatir. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk berperang dengan keluarga kerajaan Xia besar. Tetapi dengan intervensi Heavenly Mandate Villa, kesulitan pertempuran ini jauh di luar harapannya. Tidak sulit untuk mematahkan formasi ini,
seseorang telah memperhatikan kita, pergi dulu. Suara Yun Hao terdengar di telinga Xia Xuan. Mereka berdua pergi dengan cepat. Di dekatnya, sekelompok pria Legiun Predator menarik pandangan mereka. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Pertahanan kota kekaisaran tidak pernah seketat sekarang, dan saat ini, selama itu bukan orang yang bertekad untuk mati, dia tidak akan berani datang untuk membuat masalah. Kedua orang itu, sekilas, tidak memiliki keterampilan apapun, jangan khawatir tentang mereka. Beberapa predator bergumam, lalu terus berpatroli di seluruh dunia. Yun Hao dan Xia Xuan tinggal di sebuah penginapan di kota kekaisaran untuk saat ini. Setelah beberapa kali berjalan, Yun Hao secara kasar mengetahui penyebaran kota kekaisaran Xia besar. Jika hanya pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum yang menyelinap ke kota kekaisaran, begitu ditemukan, bahkan jika itu berada di puncak fase hukum, itu akan menjadi 9 kematian. Selain itu, pertahanan keseluruhan kota kekaisaran tidak dapat ditembus, dan sangat sulit untuk menyerbunya jika Anda ingin menyerangnya dengan kekuatan pengawal iblis kota Wudian dan kota Tiambao sendirian. Adapun personel dari banyak kekuatan yang dihubungi Zhang Tao, dia tidak bisa berharap terlalu banyak dari mereka. Lagi pula, inti dari pertempuran ini adalah konfrontasi antara alam hukum dan bahkan arai besar di permukaan tanah. Setan di pegunungan iblis pemakaman dianggap sebagai titik nyala, dan mereka adalah alat tawar-menawar yang berat. Xia Xuan memeriksa penginapan, lalu mendatangi Yun Hao dan berkata, "Cilde, ada kabar baik." Yun Hao menatapnya. Xia Xuan berkata, "Saya menemukan bahwa arai pelindung besar dari kota kekaisaran Xia besar tidak banyak berubah dari 1000 tahun yang lalu. Jika saya dapat merebut basis formasi, saya akan dapat mengendalikan arai pelindung besar ini dengan pedang Cang Merah, prajurit ilahi dari kerajaan kuno Xia besar." Pedang Cang Merah bermutu tinggi. Setelah periode waktu ini, roh pedang telah dipulihkan ke puncaknya. Yun Hao, fondasi dari susunan besar ini hampir semuanya ada di istana, dan hanya satu pangkalan yang terletak di kota kekaisaran. Wajah Xia Xuan tiba-tiba penuh kekaguman, dan berkata, "Cilde benar-benar kuat, dia bisa melihat rahasia susunan perlindungan kota besar ini dengan begitu mudah." Itu benar, hanya satu fondasi dari susunan besar ini yang tidak ada di istana, yang merupakan pertimbangan leluhur keluarga kerajaan Xia Agung. Untuk mencegah pencuri menduduki istana suatu hari dan menyebabkan susunan perlindungan kota gagal, pangkalan formasi secara khusus ditinggalkan di luar istana. Sesekali, posisi pangkalan itu akan berubah. Untuk waktu yang lama, hanya pembangkit tenaga listrik yang menjaga basis formasi, serta Kaisar Xia kontemporer, yang tahu lokasi persis dari basis formasi. Selama kita dapat menemukan basis formasi itu akan sangat penting bagi kita. Yun Hao, pangkalan formasi itu sekarang terletak di selatan kota. Ketika waktunya tepat, saya akan membawa Anda dan menyelesaikan orang-orang yang menjaga pangkalan formasi, dan Anda akan memegang pedang langit merah dan mengendalikan susunan kota kekaisaran ini. Sekarang, Anda tidak bisa mengotori tangan Anda. Begitu Anda melakukannya, itu pasti akan menjadi batu yang mengaduk 1000 gelombang dan mengejutkan ular itu. Xia Xuan mengangguk, semuanya terserah Cilde. Hati Yun Hao tergerak, membuka ruang senjata ajaib binatang itu. Tiba-tiba, pengguang terbang keluar, dan kucing liar gemuk itu langsung jatuh ke tanah. Kucing liar itu memamerkan giginya dan menyeringai, sangat tidak senang. Tetapi setelah melihat Yun Hao, dia hanya bisa menahannya, dan tubuhnya melompat dan menerkam lengan Xia Xuan. Xia Xuan langsung meraih leher lembut kucing liar dengan satu tangan, mengesampingkan kucing liar itu, dan berkata, "Meong kecil, aku ingin berlatih. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kamu bisa makan ikan kering." Kucing liar itu hanya merasa sangat sedih. Pengguang, benar, kultivasi adalah standar tertinggi untuk menghormati kehidupan. Kucing liar, istana. Qin Lai, yang telah bermain dengan Xia Sundao dan wanita kerajaan mereka selama berhari-hari, akhirnya bosan bermain. Dia berjalan keluar ruangan, meregangkan tubuh dengan nyaman, dan kemudian melirik cahaya dan bayangan naga yang melayang di udara. Apa yang terjadi? Bahkan tidak ada fragmen pembuluh darah naga yang kembali. Qin Lai mengerutkan kening, dan kemudian berteriak, "Ayo, pemuda ini secara pribadi akan bertanggung jawab atas arai pengumpulan naga." Tiba-tiba, beberapa penyihir formasi dari Villa Gunung Mandat Surgawi buru-buru mengendalikan susunan besar dan membuka pintu masuk ke arai besar naga pengumpulan. Sosok
Qinlai melintas, dan dia langsung bergegas ke dalam cahaya dan bayangan 1000 naga ilahi. Kekuatan arai besar, dengan kerjasama dan kendali dari banyak penyihir arai, semuanya diberkati pada Qinlai. Pada saat ini, semangat Qinlai benar-benar menyatu dengan cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang ini, dan kekuatan menelan dalam kegelapan itu langsung menjadi lebih kuat. 1 jam kemudian, wah! Fragmen pembuluh darah naga menembus udara dan bergabung menjadi cahaya dan bayangan naga. Setelah setengah jam lagi, fragmen vena naga kedua kembali. Dalam waktu kurang dari 3 jam total, 4 fragmen pembuluh darah naga dipanggil kembali, dan cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang ini, kecuali bagian kepala naga yang hilang, bagian lainnya selesai. Pembuluh darah naga dipecah menjadi 9 bagian. Adapun bagian kepala naga yang hilang, itu dicuri sejak lama dan disempurnakan oleh Yun Hao, dan itu tidak ada hubungannya dengan pembuluh darah naga yang rusak kali ini. Di penginapan, Xia Xuan memandang Yun Hao, wajahnya penuh keraguan. Karena, keempat fragmen vena naga tidak diingat oleh cahaya dan bayangan naga ilahi Qianzhang, tetapi Yun Hao berinisiatif untuk mengirimnya keluar. Bab 546, Perang Besar Pecah, lakukan. Yun Hao, yang mengirimkan 4 fragmen pembuluh darah naga, memiliki ekspresi di wajahnya bahwa dia memegang kendali. 4 fragmen pembuluh darah naga semuanya telah disempurnakan olehnya dengan keterampilan naga Changhua surgawi, dan mereka telah meninggalkan jejak mereka sendiri. Pihak lain ingin bersatu kembali dengan vena naga Xia besar. Yun Hao akan memenuhinya. Di atas istana Xia besar, Qinlai tertawa terbahak-bahak. Xia Sundao buru-buru datang ke depan 1000 cahaya dan bayangan naga ilahi Zhang, wajahnya penuh kegembiraan. Pembuluh darah naga yang patah akhirnya bersatu kembali. Tuan muda bergerak, dan itu benar-benar luar biasa. Xia Sundao menepuk pantatnya dengan hormat. Sosok Qinlai melintas, dan dia bergegas keluar dari cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zhang, berdiri di depan Xia Sundao dengan ekspresi bangga. Wanita dari keluarga kerajaan Xia Agung Anda juga sangat diperlukan, terutama keturunan wanita Xia Sundao Anda. Apakah mereka tua atau muda? Mereka sangat lembab. Mereka sangat nyaman melayani Ben Shao, dan keadaan Ben Shao bisa sangat baik. Hahaha. Xia Sundao menundukkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia berkata dengan nada bersemangat, fakta bahwa seorang wanita kerajaan dapat melayani tuan muda adalah kemuliaan tertinggi keluarga kerajaan Xia Agung kita. Qinlai melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang, apakah kamu siap? Xia Sun berkata, kembali ke tuan muda, semua pasukan telah berangkat ke kota Tiambao, kita dapat pergi kapan saja. Dengan tuan muda secara pribadi memimpin pasukan, kota Tiambao akan dihancurkan, dan istana bela diri pasti tidak akan bisa menghentikannya. Qinlai mencibir, dan kemudian berkata, biarkan Wu Leng, Li Ye datang. Sesaat kemudian, Wu Leng dan Li Ye datang ke Qinlai bersama. Selain mereka berdua, ada juga seorang pria parubaya kekar dengan rambut pirang dan hidung bengkok, dan tubuh pria parubaya ini memancarkan penindasan yang sangat kuat, dan auranya tidak jauh lebih baik dari Xia Sundao di puncak alam hukum. Tuan muda, ini adalah Raja Elang yang dari klan Elang Emas Cakar Besi dari Pegunungan Iblis Pemakaman. Li Ye, pemimpin sekte Iblis Api Darah, memperkenalkan. Mata Qinlai berkedip, dan kemudian dia berkata, Ying Yang, bertahun-tahun yang lalu, Villa Mandat Surgawi memintamu untuk tunduk padamu. Tetapi kamu menolak. Untungnya, kamu telah mengetahuinya sekarang, belum terlambat, bergabunglah dengan perintah Ben Shao, dan manfaatnya akan sangat diperlukan bagimu di masa depan. Ying Yang mendengus dingin, matanya mekar dengan cahaya keemasan yang tajam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari Villa Mandat Surgawi melintas dan memblokir bagian tengah antara Qinlai dan Ying Yang. Kekuatan lelaki tua itu meledak. Rao adalah Ying Yang memiliki kekuatan puncak kelas menengah di permukaan tanah, dan dia langsung ditekan, mendengus, dan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Alam surga dan manusia, kata Ying Yang dengan ekspresi serius, dapat menekannya dengan mudah. Kekuatan lelaki tua di depannya pasti alam surgawi yang telah menembus batas fase hukum. Penatua Su, jangan gugup. Qinlai berkata dengan ringan. Penatua Su dengan hormat menyingkir. Qinlai memandang Ying Yang dan berkata, pembangkit tenaga listrik dari alam mandat surgawi tidak dapat dihitung dengan 2 tangan di Villa Mandat Surgawi, dan jika Villa Mandat Surgawi membutuhkannya,
ia dapat menemukan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di luar alam surgawi untuk turun ke kerajaan kuno Xia besar kapan saja. Yin Yang, selama Anda dengan jujur membantu Ben Shao tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Beberapa dekade yang lalu, Anda sudah berada di puncak kelas menengah tingkat dasar, dan setelah beberapa dekade, Anda masih belum bisa menerobos dengan bakat garis keturunan Anda, sayang sekali. Ramuan di tangan Ben Shao ini dapat membantu Anda memecahkan kemacetan, dan langsung memiliki kekuatan tempur dari tingkat atas permukaan tanah, dan efeknya akan bertahan selama 3 hari, jika Anda dapat meminumnya setiap 3 hari, setelah sebulan, Anda akan menjadi binatang iblis tingkat tinggi yang nyata dari tingkat dasar. Selama Anda menyerah sekarang, ramuan ini adalah milik Anda. Ying yang tidak ragu-ragu dan membungkuk kepada Qin Lai, klan elang emas cakar besi, saya bersedia melayani Tuan Muda. Qin Lai tertawa, dan dengan jentikan jarinya, pil itu terbang ke arah Yin Yang. Ada banyak orang kuat di Villa Mandat Surgawi, tetapi karena beberapa alasan khusus, sebagian besar orang kuat di alam takdir surgawi harus tinggal di Villa Mandat Surgawi. Oleh karena itu, Qin Lai keluar kali ini, hanya membawa seorang tetua dari alam surgawi dan manusia. Jika dia mendapatkan penyerahan Yin Yang, maka dia dapat menambahkan kekuatan tempur super lainnya di tingkat surga dan manusia di sisinya. Selain itu, di balik penyerahan Yin Yang, ada monster iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili seluruh pegunungan iblis pemakaman. Qin Lai akan berhasil sebagai pemilik Villa Gunung Mandat Surgawi, jika dia dapat mengendalikan kekuatan pegunungan iblis pemakaman, maka kendalinya atas seluruh kerajaan kuno Xia besar akan menjadi lebih kuat, jauh melebihi generasi sebelumnya dari pemilik Villa Gunung Mandat Surgawi. Oleh karena itu, begitu dia bertemu, dia membuang ramuan ini yang bisa membantu Yin Yang menerobos sebagai umpan. Dia yakin bahwa Yin Yang tidak akan bisa menahan godaan ini. Ketika pil terakhir diminum, dia akan membuat beberapa trik dalam pil dan menggunakan pil racun untuk langsung mengendalikan Yin yang akan dianggap sebagai hukuman tidak sopan Yin Yang untuknya sekarang. Qin Lai memikirkan semua ini dalam sekejap, dan pengaturannya jelas. Yin yang meminum pil, tidak ragu-ragu dan menelan pil itu langsung ke perutnya. Saat berikutnya, energi yang melonjak meletus di tubuhnya. Elang yang langsung naik ke udara dan berubah menjadi tubuh elang emas cakar besi. Yin yang secara singkat memiliki kekuatan kelas atas permukaan tanah. Selain bulu elang emas, sepasang cakar yang awalnya hanya memiliki cahaya keemasan redup itu juga benar-benar berubah menjadi emas. Cahaya keemasan menyilaukan yang menghilangkan kegelapan malam. Kekuatan menakutkan dari binatang iblis melonjak ke segala arah seperti air pasang. Saat itulah itu terjadi. Cahaya pedang melesat di tengah kota kekaisaran, merobek kegelapan. Mata Xia Sundao dan yang lainnya semua melihat ke area di mana cahaya pedang meletus. Hampir bersamaan, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar dinding kota kekaisaran. Cahaya pedang, tadi adalah sinyal yang dilepaskan oleh Yun Hao. Kota Wudian dan Tiambao, serta pasukan dari berbagai kekuatan, mulai menyerbu kota kekaisaran Xia besar. Laporkan. Seorang jenderal buru-buru datang ke istana, berlutut di tanah, dan berkata, pengawal iblis kota Wudian, seniman bela diri kota Tiambao, dan para pembudidaya dari banyak kekuatan di negara kuno tiba-tiba muncul, ingin menyerang kota kekaisaran. Qin Lai mendengus dingin, sekelompok makhluk pencari kematian. Ben Shao belum membunuh mereka, mereka telah mengirim nyawa anjing mereka ke pintu, jika mereka ingin mati, Ben Shao akan memenuhinya. Xia Sundao, segera buka susunan perlindungan kota, dan serahkan gerbang timur kepada Legiun Darah Besi untuk dijaga. Wu Leng, pimpin orang-orangmu dari Aula Darah Gelap ke gerbang kota utara. Li Ye, kalian orang-orang dari Sekte Iblis Api Darah, menjaga gerbang kota barat. Yin Yang, gerbang kota selatan, serahkan saja pada kekuatan pegunungan iblis pemakamanmu untuk menonton, kuharap kamu tidak mengecewakan Ben Shao. Selain itu, kamu dapat menempatkan kepala aula istana bela diri, Lin Qi dan yang lainnya, dan Ben Shao secara pribadi membantai mereka, hahaha. Qin Lai memberi perintah satu per satu. Segera setelah itu, sosoknya melintas, dan dia bergegas kembali ke cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang. Dengan berkah dari kekuatan arai besar naga pengumpulan, wilayahnya sendiri tidak lagi penting, bahkan di hadapan alam surga dan manusia, dia bisa bertarung. Terlebih lagi, di sampingnya, ada juga penatua Su asli dari alam surgawi dan manusia, orang kuat pihak lain, dia akan membunuh sebanyak yang dia datangi.
Pecahnya perang besar, tanpa peringatan, datang dengan keganasan yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Di penginapan, Yun Hao, yang baru saja melepaskan sinyal, membawa Xia Xuan, kucing liar, dan Peng Guang dan langsung pergi ke selatan kota kekaisaran, dan menjatuhkan markas arai besar kota kekaisaran terlebih dahulu. Bab 547, Cahaya Jahat Dao Tua, mati. Bagian selatan kota kekaisaran, Ying Yang, yang berasal dari pegunungan iblis pemakaman, memimpin iblis untuk menjaga di sini. Yun Hao membawa Xia Xuan ke selatan kota, hanya untuk melihat binatang iblis yang padat, bercokol di jalanan, di atap, dan membubung di langit. Tubuh ular piton raksasa tiba-tiba meledak, dan mulut ular piton itu terbuka lebar, ingin melahap Yun Hao dan Xia Xuan yang tiba-tiba menerobos. Tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh dari langit. Itu adalah Eagle yang secara singkat memiliki kekuatan tempur dari kelas atas tangga tanah dan menukik turun dari langit. Sepasang cakar emas Yin Yang mendarat langsung di tubuh ular piton, menembus sisik keras ular piton, dan dengan jentikan, ular piton itu terlempar ke kejauhan. Raja Elang dari klan Elang Emas Cakar Besi, ini tidak ada di sini untuk membantu Qin Lai sejak awal. Ada di sini untuk membantu pihak Yun Hao. Alasan mengapa dia muncul di depan Qin Lai adalah karena dia mendapat izin Yun Hao, dan dia memainkan trik. Ying Yang segera berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di depan Yun Hao, dan memberi hormat dengan hormat, lihat tuannya. Kemudian, dia memberi hormat kepada Peng Guang, yang sedang berjongkok di kepala kucing liar itu, temui tuan kecil. Peng Guang terlalu malas untuk mengurusnya, dan dia tidak bereaksi, dan terus berjongkok di kepala kucing liar dan diam-diam menjalankan latihan. Yun Hao mengangguk dan berkata, Qin Lai dari Villa Mandat Surgawi, apa yang ingin kamu lakukan? Ying Yang segera menjelaskan situasinya. Yun Hao mendengus dan berkata, ingat, tahan iblis dan jangan sembarangan membunuh ras manusia yang tidak bersalah di kota kekaisaran. Iya. Setelah Ying Yang menjawab, dia bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yun Hao, tempatkan orang-orang di luar ke kota kekaisaran, tunggu sinyal saya, dan bersiaplah untuk menyerang istana kapan saja. Kemudian, Yun Hao terus membawa Xia Xuan, kucing terpencil, dan Peng Guang ke pangkalan formasi yang tersembunyi di selatan kota. Gang biasa yang tidak bisa lebih biasa. Sangat tenang. Tampaknya kekacauan di seluruh kota kekaisaran tidak ada hubungannya dengan gang ini. Di halaman kecil di bagian terdalam gang, cahaya lilin redup berkedip, dan seorang lelaki tua berjubah Tao duduk di halaman. Orang tua itu memiliki rambut putih dan janggut putih, terlihat seperti angin dan tulang peri, dan memiliki rasa transendensi dan penguasaan di luar dunia ini. Tapi di sampingnya, ada beberapa wanita muda dengan gaun tule transparan, memutar pinggang mereka satu persatu untuk melayani lelaki tua itu. Tamparan. Tiba-tiba, seorang wanita muda secara tidak sengaja menjatuhkan piring di tangannya dan menghancurkannya ke tanah. Wanita itu segera sangat ketakutan sehingga dia berlutut di samping lelaki tua itu. Tao mengampuni dosa. Pengampunan Tao. Budak harus berhati-hati di masa depan. Pasti tidak akan ada lain kali. Salah satu tangan lelaki tua itu mencubit dagu wanita itu, dan senyum damai muncul di wajahnya, dan berkata, memang tidak akan ada lain kali. Tao ini tidak akan pernah memberi orang kesempatan kedua untuk membuat kesalahan. Suara itu jatuh, dan tangan yang mencubit dagu wanita itu berusaha keras. Klik, kepala wanita itu disekrup oleh lelaki tua itu. Darah menyembur ke sekujur tubuhnya. Merasakan panasnya darah, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi mabuk dan berkata, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Manfaatkan kesegarannya dan bawa ke dapur belakang. Pelayan lainnya, yang tidak berani keluar, melangkah maju dengan hati-hati, membawa mayat itu pergi, dan mengirimkannya ke dapur belakang. Orang tua itu mengambil syal sutra dan menyeka darah di tubuhnya, dan tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke pintu halaman kecil. Tao ini tidak suka diganggu. Demi Tao ini dalam suasana hati yang baik hari ini, aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih, katakanlah, apakah kamu ingin dibongkar dan mati, atau disekrup dan mati. Meskipun Ben Meo mencintai perdamaian dan tidak suka berkelahi dan membunuh, tetapi untuk beberapa alasan, aku benar-benar ingin membunuhmu orang tua yang menjijikkan. Kata kucing liar yang gemuk itu. Peng Guang, yang sedang berbaring di kepala kucing liar itu,
mengepakkan sayapnya dan terbang, dan bulu pedang di tengah alisnya meledak dengan ujung yang tajam, dan berkata, "Saya tidak bisa mengalahkan benda tua ini, tetapi saya ingin mencoba. Dalam perjalanan untuk berlatih, saya harus menghadapi kesulitan dan maju dengan berani." Wajah Xia Xuan penuh dengan rasa jijik, dan berkata, "Cilde, benda tua ini disebut kepala Dao cahaya jahat, ribuan tahun yang lalu, karena dia melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya, dia dimasukkan ke hukuman mati." Tampaknya tua Xia Sundao membiarkannya keluar dan memintanya untuk membantu menjaga fondasi arai besar kota kekaisaran, diekspos oleh Xia Xuan. Dao tua cahaya jahat tiba-tiba menunjukkan rasa terkejut yang mendalam di wajahnya. Identitasnya ribuan tahun yang lalu telah lama dihapus oleh Xia Sundao, dan masuk akal bahwa di seluruh kerajaan kuno Xia besar, hanya Xia Sundao yang tahu tentang masa lalunya. "Gadis kecil, siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui rahasia ini?" Wah! Saat berikutnya, Xia Xuan mencabut pedangnya dari sarungnya, dan bila pedang menunjuk langsung ke cara lama cahaya jahat. Petik 2 titik 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 titik. Merah pedang langit merah. Bagaimana mungkin pedang ilahi Zhenguo keluarga kekaisaran Xia besar yang hilang ada di tangan Anda? Anda adalah darah kerajaan Xia besar, dan Anda juga ortodoks dari garis keturunan kerajaan. Ini tidak mungkin, semua orang dalam nada ini sudah mati. Siapa kamu? Setelah Dao tua cahaya jahat melihat pedang langit merah, ekspresi wajahnya menjadi sangat indah dan rumit. Xia Xuan mendengus dingin dan berteriak dengan marah, "Evil Light Old Dao, 1000 tahun yang lalu, akulah yang memerintahkanmu untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena kamu belum mati, maka hari ini, 1000 tahun kemudian, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu." Saat dia berbicara, lapisan ilusi di tubuh Xia Xuan menghilang dan kembali ke penampilan aslinya. Dao tua cahaya jahat tampak ngeri, lalu tersenyum lagi, dan berkata, "Benar saja, ini kamu, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kebetulan kisah 1000 tahun yang lalu, kepala Tao harus menyelesaikannya dengan Anda. Tut-tut, kamu dilahirkan dengan tulang yang menawan, dan kamu lebih menghangatkan hati daripada 1000 tahun yang lalu, dan kepala Dao ini pasti akan merasakan rasa kaisar Xia ortodoks dari Xia besar nanti. Hahaha. Mati." Xia Xuan mendengus ringan, dan melangkah keluar dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, hukum rubah surgawi berekor 9 meletus, cahaya melamun dan kabur berkedip, ekor 9 rubah surgawi yang indah bergoyang, dan ilusi yang kuat jatuh di tubuh Dao tua cahaya jahat. Melihat pedang cang merah di tangan Xia Xuan hendak menembus tubuh Dao tua cahaya jahat, Dao tua cahaya jahat tiba-tiba mendengus dingin, dan sehelai debu muncul di tangannya. Debu selusin, lonceng. Xia Xuan langsung dicambuk dengan pedang. Benda tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dapat menarik perhatian Xia Sundao dan membiarkannya menjaga fondasi arai besar kota kekaisaran. Cara lama cahaya jahat ini secara alami sangat mampu. Kultivasinya tampaknya telah mencapai tingkat 7 kali lipat dari alam fase hukum. "Aku tidak bisa menahan diri." Orang tua cahaya jahat itu mencibir, dan kemudian tubuhnya melesat keluar, mengejar Xia Xuan. Meong. Tiba-tiba, kucing liar itu meluncurkan mimpi supernatural selama 1000 tahun. Orang tua cahaya jahat itu tampak tercengang. Xia Xuan, yang menstabilkan sosoknya, juga menggunakan aspek sihir rubah langit ekor 9 lagi, mendesak kekuatan ilusi untuk meledak. Hah! Peng Guang langsung melemparkan kodeks pedang Tian Peng yang hampir tidak dikuasai, dan bulu pedang emas di kepalanya ditembakkan, menebas ke arah kepala veteran cahaya jahat. Ledakan! Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi meletus dari tubuh Dao tua cahaya jahat. Manifestasi sihir hantu yang menakutkan dan menakutkan muncul, tidak hanya mematahkan mimpi besar kucing terpencil selama ribuan tahun dan kekuatan ilusi Xia Xuan, tetapi juga memperbaiki bulu pedang pengguang di udara. Evil Light Old Dao penuh dengan penghinaan, dan tertawa, "Hahaha, sekelompok sampah juga memiliki keberanian untuk menghadapi masalah Master Dao ini, dan mereka semua rentan terhadap." Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata rapuh itu, suaranya berhenti tiba-tiba. Ujung pedang yang tajam menembus mulutnya yang terbuka. Saat berikutnya, bilahnya ditarik. Orang tua cahaya jahat itu berbalik dengan susah payah, wajahnya penuh keengganan. Dia tidak bisa membayangkannya. Dia akan mati di tangan pemuda ini yang tidak berbicara sejak dia muncul. Dia tidak tahu kapan orang ini berputar-putar di belakangnya. Ledakan.
Mayat lelaki tua cahaya jahat itu jatuh di kaki Yun Hao. Bab 548, Bunuh ke istana. Aku akan menyelesaikannya. Dao tua cahaya jahat memang sangat kuat, tetapi dengan mimpi besar kucing yang sunyi selama 1000 tahun, dan ilusi 9 yin surgawi Xia Xuan ditumpangkan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Yun Hao tidak menunjukkan kehadirannya sejak awal kemunculannya di sini, sehingga dia diabaikan oleh veteran cahaya jahat, dan kemudian diam-diam berputar-putar di belakangnya, mengambil kesempatan itu, dan membunuhnya dengan pedang pada saat kritis. Kemudian, sekelompok besar pelayan berpakaian minim bergegas keluar dengan panik dan berlutut di tanah. Beberapa memohon belas kasihan, dan beberapa berterima kasih kepada Yun Hao karena telah membunuh cara lama cahaya jahat ini. Xia Xuan memandang mereka, dan kemudian berkata, tetaplah di gang di luar, kota kekaisaran bergejolak malam ini, dan ada pertempuran besar di mana-mana, selama sudah lewat malam ini, kamu. Ini benar-benar aman, para pelayan berterima kasih kepada Dade, mematuhi instruksi Xia Xuan, dan dengan jujur berjalan ke gang di luar halaman. Kucing liar juga bertanggung jawab untuk mengawasi mereka, jika seseorang di antara mereka memiliki niat buruk dan membuat masalah. Sungguh pertempuran yang mengasyikkan. Mengolah burung gila pengguang menghela nafas, mengingat pertempuran barusan, dia terlihat sangat bersemangat. Kucing liar itu memukul tanpa ampun. Anda tidak memainkan peran sekarang, dan pedang Anda hampir tidak dapat dianggap berpartisipasi dalam pertempuran. Pengguang, Meong Ye, hari ini kamu meremehkanku, besok aku akan membuatmu tidak bisa didaki. Kucing liar. Meong, Ben Meo sedang menunggu hari itu. Pengguang, Tuan Meo, mengapa Anda meneteskan air liur ketika Anda menatap mereka? Kucing liar. Ini disebut apresiasi, apakah kamu mengerti? Pengguang berpikir sejenak, dan kemudian matanya membelalak, menatap sekelompok wanita yang mengenakan rok panjang tule dan sosok anggun mereka menjulang, dan sudut mulut mereka meneteskan air liur seperti kucing liar. Kucing liar, itu memukul kepala pengguang dengan cakar dan berkata, Meong ini disebut penghargaan. Karena Meong ini perempuan, kamu laki-laki, kamu disebut cabul, tercela, dan cabul. Pengguang, di halaman. Yun Hao dan Xia Xuan telah membuka pintu ruang rahasia yang diblokir oleh larangan. Di ruang rahasia, pusaran cahaya spiritual berubah menjadi pusaran, terus-menerus berputar pada frekuensi khusus. Di tengah pusaran, sejumlah besar pola roh terus-menerus diatur menjadi kombinasi yang berbeda. Di sini, itu adalah satu-satunya basis arai besar kota kekaisaran di luar istana kekaisaran. Yun Hao memandang Xia Xuan dan mengangguk. Xia Xuan menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang berjatuhan berat di hatinya, dan pedang langit merah di tangannya langsung dimasukkan ke dalam pusaran cahaya spiritual. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh arai besar kota kekaisaran bergetar. Xia Xundao, yang tinggal di istana, memperhatikan gerakan ini untuk pertama kalinya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Brengsek. Seseorang benar-benar menemukan cara lama cahaya jahat. Merebut kendali arai kota kekaisaran. Pedang cicang, itu pasti pedang cicang. Xia Xundao meraung marah. Basis formasi, itu hanya bisa dikendalikan dengan pedang langit merah. Dan, begitu nafas pedang cang merah bertanggung jawab atas arai besar kota kekaisaran, bahkan jika masih ada sejumlah besar, basis formasi di istana kekaisaran, itu tidak akan berguna. Pedang cang merah adalah inti sebenarnya dari arai besar kota kekaisaran. Seseorang, Xia Xundao memberi perintah. Ketika bahkan ada sejumlah besar penjaga elit istana, mereka bergegas di depan Xia Xundao. Pergi ke selatan kota dan bunuh Yun Hao. Basis dari susunan besar itu ada di selatan kota. Selain itu, Xia Xundao telah mengetahui bahwa pedang cicang yang mereka hilangkan telah jatuh ke tangan Yun Hao 9 kali dari 10. Jadi pada saat ini, dia langsung yakin bahwa Yun Hao telah melakukannya. Adapun bagaimana Yun Hao digunakan untuk mengendalikan pedang cicang yang hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan Xia besar ortodoks, dia tidak bisa mengetahuinya, dan dia tidak repot-repot memikirkannya. Dia hanya ingin membunuh Yun Hao sekarang. Tapi saat ini, seorang jenderal, berlumuran darah, bergegas. Xia Huang, tidak baik, tidak baik. Xia Xundao berteriak dengan marah, katakan. Jenderal itu berlutut di tanah dan berkata, Chengnan, bagian selatan kota, yang dijaga oleh iblis dari pegunungan iblis pemakaman, hilang, dan pasukan musuh di luar hampir semuanya tipuan,
dan pasukan utama pengawal iblis kota Wudian dan kota Tiambao hampir memasuki selatan kota. Wajah Xia Sundao tiba-tiba menjadi lebih jelek. Kekuatan iblis di pegunungan iblis pemakaman sangat kuat, terutama Raja Elang dari klan Elang Emas Cakar Besi, yang telah meminum pil yang diberikan oleh Qin Lai dari Villa Gunung Mandat Surgawi, dan untuk sementara dapat memiliki kekuatan ledakan binatang iblis bermutu tinggi di permukaan tanah. Bisa. Perang baru saja dimulai, dan selatan kota telah hilang. Laporkan. Pada saat ini, jenderal lain bergegas dengan panik. Kaisar Xia, iblis dari pegunungan iblis pemakaman, pengawal iblis kota Wudian, dan para biksu kota Tiambao, membunuh ke arah istana. Orang-orang kita kalah dan mundur, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Xia Sundao akhirnya mengerti mengapa selatan kota hilang. Setan iblis dari pegunungan iblis pemakaman sama sekali tidak menahan invasi pasukan musuh, dan binatang iblis itu berada dalam kelompok yang sama dengan istana bela diri. Mereka menyerahkan selatan kota kepada iblis dari pegunungan iblis pemakaman untuk dijaga, yang benar-benar setara dengan menyerahkan wilayah selatan kota kekaisaran kepada musuh. Xia Sundao, yang pucat, tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang situasinya di luar kendali, sosoknya melintas, dan dia meninggalkan aula istana dalam sekejap, dan datang ke depan cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang yang melayang di atas istana. Tuan muda, ada sesuatu yang tidak beres, teriak Xia Sundao. Qin Lai, yang terletak di cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang, mendengus dingin dan berkata, panik, sistem macam apa itu? Ben Shao sudah tahu bahwa Pengyang Sialan berani memainkan trik gelap semacam ini di depan Ben Shao. Ben Shao pasti akan membunuhnya secara pribadi. Qin Lai tampak tenang, tetapi dia juga sangat marah. Dia telah ditipu oleh monster. Kemarahan adalah kemarahan, tetapi Qin Lai tidak bingung. Bahkan jika karena dia memberikan pil, Pengyang memiliki kekuatan tempur kelas atas dalam waktu singkat, tapi lalu apa? Kali ini, dia membawa pembangkit tenaga listrik alam surga dan manusia yang nyata, Penatuasu, dan terlebih lagi, dia, Qin Lai, mengandalkan berkah dari arai besar pengumpulan naga ini, dan dia juga bisa memiliki ledakan super kuat di tingkat alam surga dan manusia. Dalam tingkat perang ini, alam surga dan manusia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Pihak lain hampir tidak memiliki tingkat ledakan ini hanya dengan satu Pengyang. Selama Penatuasu menahan Pengyang, dia Qin Lai akan dapat membunuh segala arah dan menyapu segalanya dengan tubuh 1000 naga ilahi Zhang. Biarkan para pembela kota segera kembali. Ben Shao akan membimbingmu, di sini di istana, berjuang untuk kemenangan yang indah, dan hancurkan semua musuh. Qin Lai minum dengan dingin. Sesaat kemudian, pasukan Legiun Darah Besi, Istana Darah Dunia Bawah, dan Sekte Iblis Api Darah semuanya kembali ke istana untuk berkumpul. Qin Lai berada dalam cahaya dan bayangan 1000 naga Zangshan, memandang semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, ini semua untuk diingat Ben Shao, nanti, hal pertama yang ingin dibunuh Ben Shao adalah Wudian Yunhao. Tidak ada yang diizinkan melakukan apapun pada Yunhao. Dia harus dibunuh oleh Ben Shao. Alasan, mengapa Qin Lai ingin membunuh Yunhao secara pribadi secara alami karena Yunhao membawa roh naga, berubah menjadi naga, bahkan jika dia Qin Lai adalah pewaris Villa Mandat Surgawi, dia sangat tersipu. Sekarang, dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan pembuluh darah naga melalui formasi dan meminjam kekuatan pembuluh darah naga. Dia sangat ingin mendapatkan rahasia Yunhao untuk berubah menjadi naga setelah menekan Yunhao. Semua orang bilang ya. Kemudian, Istana Bela Diri, Kota Tiambao, Pegunungan Iblis Pemakaman, dan pasukan gabungan dari berbagai kekuatan di kerajaan kuno Xia besar telah membantai di luar istana. Cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zang yang melayang di atas istana menjentikkan, dan kepala naga itu menghadap pasukan musuh di luar, dan sepasang mata naga memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, menatap langsung ke Yunhao di depan kerumunan. Penatuasu, Xia Sundao, Wu Leng, Li Ye dan yang lainnya dari Villa Mandat Surgawi semuanya siap untuk pertempuran besar, dan vitalitas di tubuh mereka melonjak, dan kekuatan mereka mengaum. Lin She, Zhang Tao, Zhu Pin, Tian Bugui, Ying Yang, dan Yunhao, bersama dengan Yunhao, berdiri di depan tim. Ekspresi mereka serius. Situasinya sebenarnya jauh dari optimis. Di sisi lain, alam surga dan manusia yang sebenarnya, bahkan jika Ying Yang dapat menahannya,
ada juga Qinlai yang mengandalkan naga ilahi 1000 Zhang untuk memiliki kekuatan tempur alam surga dan manusia. Selain itu, anjing tua Xia Sundao tidak boleh diremehkan, dan dia memiliki puncak fase hukum kekuatan tempur. Tetapi dalam pertempuran ini, tidak ada jalan kembali. Tidak peduli seberapa sulitnya, Anda harus bertarung. Jika mereka tidak datang hari ini, Qinlai juga akan membawa orang untuk melawan kota Tiambao dan menghancurkan istana bela diri. Ini adalah pertempuran tanpa pilihan. Yun Hao mengangkat kepalanya, melirik naga dewa 1000 Zhang, dan berkata dengan tenang, orang ini, aku akan menyelesaikannya. Bab 549, Pertempuran Naga Ganda. Yun Hao, jika kamu berlutut di tanah dan menyerah kepada Ben Shao dapat menyelamatkan hidupmu, dengan potensi alamimu, tempatkan dirimu di bawah Ben Shao, kamu secara alami dapat digunakan kembali. Jika Villa Mandat Surgawi mengolah kamu, masa depanmu akan dapat mencapai titik yang tidak berani kamu bayangkan. Suara Qinlai datang dari dalam cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 Zhang. Bilah pedang. Yun Hao tersapu, pedang menunjuk ke cahaya dan bayangan naga ilahi, semangat juangnya tinggi, ujung tajam mengamuk, cahaya pedang menghilangkan kegelapan, dan pedang Qi meraung ke segala arah. Qinlai mendengus dingin dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka masa depanmu akan tidak ada lagi, dan semua yang kamu miliki akan terkubur di tangan Ben Shao malam ini. Ben Shao menghargai bakat, terutama seorang super jenius sepertimu, jadi Ben Shao memiliki kesabaran untuk memberimu kesempatan lain untuk memilih. Ini adalah kesempatan terakhir, kamu bisa bertahan dengan berlutut, jika tidak, Ben Shao pasti akan. Tidak ada belas kasihan, ekspresi Yun Hao dingin, dan dia berteriak, bunuh. Suara itu jatuh. Dalam sekejap, elang yang berubah menjadi tubuhnya, dan elang emas besar bercakar besi mengepakkan sayapnya, seperti pita emas yang merobek langit dan bumi, meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ledakan. Penatuasu, pembangkit tenaga listrik Villa Takdir Surgawi, melangkah keluar selangkah dan memblokir di depan Yin Yang, dan kekuatan menakutkan meletus, seolah-olah selaras dengan langit dan bumi, dan dia memblokir serangan Yin Yang dengan paksa. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, memicu badai Qi yang sangat keras, dan tubuh Yin Yang kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Bagaimanapun, dia hanya mengandalkan ramuan, nyaris tidak memiliki kekuatan ledakan dari binatang iblis bermutu tinggi di permukaan tanah, dan menghadapi pembangkit tenaga listrik alam surgawi dan manusia yang sebenarnya ini, Yin Yang langsung jatuh ke arah angin, dan kekuatannya kewalahan. Tapi Yin Yang bereaksi sangat cepat, menstabilkan tubuhnya dalam sekejap, dan bulu emas di sekujur tubuhnya berdiri tegak, menembakkan bulu vitalitas emas yang tak ada habisnya. Zhu Pin, yang melebur ke dalam arai dan menjadi penyihir arai bermutu tinggi di permukaan tanah, juga bergegas keluar. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengatur formasi sama sekali. Dia langsung menggunakan formasi pola roh yang terintegrasi ke dalam tubuhnya untuk menyerang Penatuasu dari Villa Gunung Takdir Surgawi. Sebuah pukulan meledak, dan pola roh yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar tinjunya, mekar dengan aura menyilaukan yang berkobar hingga ekstrim, dan dengan Yin Yang, dia berhasil menahan keberadaan super kuat asli dari alam surgawi dan manusia ini. Sisi lain, Lin She, kepala aula Istana Bela Diri, dan wakil advokat aula Tao, tanpa ragu sedikit pun, langsung memilih untuk bergabung dan melawan boneka tua Xia Sundao. Lin She adalah alam lipat 8 dari fase hukum, dan Zhang Tao adalah alam lipat 7 dari fase hukum. Kombinasi pedang jalur pedang tak bernyawa dan pedang api penyucian gunung pedang, Xia Sundao, yang berhasil menahan Xia Sundao, yang berada di puncak alam fase Fa, bertarung dengan sangat sengit, dan gerakannya semuanya membunuh, dan itu benar-benar putus asa. Penguasa aula cerah, Tian Bugui, dan pembangkit tenaga listrik keluarga Su di kota Tiambao terjerat dengan aula darah dan alam hukum sekte iblis api darah. Jenderal melawan jenderal, prajurit melawan tentara. Pengawal iblis kota Wudian, para biksu kota Tiambao, iblis dari pegunungan iblis pemakaman, dan pasukan yang terdiri dari banyak kekuatan manusia bertarung bersama dengan legiun darah besi dari Xia Besar, pembunuh kuil darah dunia bawah, dan pencuri dari sekte iblis darah dan api. Dalam sekejap mata, pertempuran yang menakutkan benar-benar menghancurkan istana Xia Besar. Buntut dari badai yang dipicu oleh perang besar berkecamuk, jika bukan karena Xia Xuan mengendalikan arai kota kekaisaran, saya khawatir hanya dalam sekejap,
seluruh kota kekaisaran Xia besar akan dihancurkan, dan banyak orang di kota kekaisaran akan hancur. Qin Lai, yang tubuhnya terletak di cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zangzang, memiliki wajah muram. Awalnya, rencana Qin Lai adalah pergi keluar untuk bertarung dan membunuh orang-orang yang tidak patuh ini satu persatu. Namun dia tidak menyangka pihak lain langsung memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Qin Lai berpikir bahwa semuanya terkendali, tetapi kecelakaan itu terjadi lagi, dan tentara musuh langsung membunuh istana. Situasi saat ini benar-benar di luar dugaan Qin Lai, dan perasaan di luar kendali ini membuatnya sangat tertekan, manik, dan marah. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk berjuang, tetapi kamu adalah sekelompok semut, kamu masih tidak bisa mengubah apapun, yang kuat dapat mendominasi segalanya, dan kemudian, semuanya akan kembali ke kendali Ben Shao, Yun Hao, menderita kematian. Qin Lai meraung dengan marah, dan dalam sekejap, cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang membuka mulutnya dan menyemprotkan, dan awan vitalitas yang menakutkan berubah menjadi seberkas cahaya besar, meledak ke arah Yun Hao. Ini adalah kekuatan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan alam fase hukum. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, cahaya guntur melintas di bawah kakinya, dan dia bergerak ke samping dalam sekejap, menghindari pukulan ganas Qin Lai. Cakar naga dari cahaya dan bayangan 1000 naga ilahi melambai. Satu demi satu, kekuatan yang dipenuhi dengan aura kehancuran meletus, sangat menghancurkan Yun Hao. Sosok Yun Hao bola-bali melalui badai kekuatan yang padat ini, menghindarinya dengan berbahaya setiap saat. Qin Lai tertawa liar, maukah kamu bersembunyi saja? Apa perbedaan antara Anda dan tikus di selokan bau? Ini perbedaan kekuatan, melawan Ben Shao, kamu ditakdirkan untuk mati dengan baik, hahaha. Di antara kata-kata, cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang langsung membubung dari udara dan bergegas menuju Yun Hao. Cahaya dan bayangan naga ilahi menjentikkan ekornya tiba-tiba, dan ekor naga besar menghantam langit dan bumi retak. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan arai besar kota kekaisaran meledak. Kekuatan formasi berubah menjadi cahaya yang luar biasa dan jatuh di ekor naga di mana cahaya dan bayangan 1000 naga ilahi menghantam Yun Hao. Ekor naga itu hancur dalam sekejap. Qin Lai mendengus dingin, dan ekor naga dari cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang mengembun lagi, benar-benar menghancurkan cahaya serangan yang ditaburkan oleh arai besar kota kekaisaran. Nilai arai besar kota kekaisaran tidak sebaik arai besar ini yang disusun berdasarkan pembuluh darah naga. Terlebih lagi, Xia Xuan, yang diam-diam mengendalikan arai besar kota kekaisaran dengan pedang cang merah, masih harus menggunakan kekuatan arai besar kota kekaisaran untuk melindungi ratusan orang di kota kekaisaran, dan itu sudah menjadi batas untuk dapat membantu Yun Hao memblokir gerakan Qin Lai Divine Dragon Flick. Dan pada saat Xia Xuan menahan pukulan Qin Lai dengan arai besar kota kekaisaran, sosok Yun Hao melintas, dan dalam sekejap, gong naga Changhua surgawi meledak. Tubuh 100 naga sejati muncul. Meskipun masih naga sungguhan, sisik naga di permukaan tubuh telah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan murni. Dua naga melayang di langit. Cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang, meskipun ukurannya sangat besar, tetapi kekuatan naga jauh lebih rendah daripada naga ilahi emas 100 zang. Yun Hao, yang melakukan keterampilan naga Changhua surgawi, melakukan perjalanan ke segala arah dengan satu gerakan, dan muncul di depan kepala cahaya dan bayangan naga ilahi Qianzang dalam sekejap, dan cakar naga meraihnya dan mendarat di kepala cahaya dan bayangan naga ilahi ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Amukan kekuasaan bertabrakan dan mengaum. Wajah Qin Lai masih merajalela, dia sekarang memiliki kekuatan ledakan yang tak terkalahkan yang setara dengan alam surga dan manusia, bahkan jika kekuatan naga dari cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang jauh lebih rendah daripada naga ilahi 100 zang yang diubah oleh Yun Hao. Tetapi dalam hal kekuatan, dia masih menempati keunggulan absolut. Dia menatap naga emas di luar, matanya bersinar dengan keinginan serakah yang tak tertandingi. Godaan untuk menjadi naga terlalu besar. Belum lagi mereka tidak memiliki villa mandat surgawi, bahkan tanah suci hutan belantara timur di belakang villa mandat surgawi pasti tidak memilikinya. Jika dia bisa mendapatkan warisan ini, Qin Lai merasa bahwa dia mungkin akan segera dihargai oleh leluhur keluarga Qin yang mendirikan villa mandat surgawi, dan dia akan dipanggil ke kota Tongtian. Yun Hao,
Kamu bahkan tidak bisa mematahkan cahaya dan bayangan naga ilahi. Apa yang kamu gunakan untuk bertarung dengan Ben Sao? Kemudian, saatnya bagi Anda untuk benar-benar putus asa. Semua yang Anda miliki, semuanya, terlalu sedikit, hahaha. Qin Lai tertawa, kekuatannya, mengendalikan cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang untuk meledak dengan ganas. Itu hanya saat ini. Ledakan, cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang bergetar hebat, dan 4 fragmen pembuluh darah naga tiba-tiba lepas dari kendali Qin Lai. Bab 550, Gu Perak Xinjiang Selatan. Saat cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang bergetar hebat, wajah Qin Lai tiba-tiba berubah drastis. Beberapa saat yang lalu, dia masih meraung dengan kesombongan. Dalam sekejap mata, saya terkejut dan panik. 4 dari 9 fragmen vena naga di cahaya dan bayangan naga ilahi 1000 zang berada di luar kendali. Anda telah melakukan sesuatu di 4 fragmen pembuluh darah naga ini. Qin Lai bereaksi dan menebak kebenarannya. Ya, jadi apa? Suara acuh tak acuh datang dari mulut naga sejati Baizang emas, dan kemudian, cakar naga itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ledakan, sebuah ledakan besar mengguncang langit dan bumi, dan cahaya dan bayangan naga ilahi langsung dihancurkan. Tubuh Qin Lai terbang mundur dalam badai ganas ini. 9 fragmen pembuluh darah naga melesat ke segala arah dalam sekejap. Hati Yun Hao bergerak, dan tubuh naga sejati Baizang tiba-tiba membuka mulutnya, meledak dengan kekuatan menelan yang kuat, menembakkan 9 fragmen pembuluh darah naga ke segala arah, dan terbang ke mulut naga dengan desir. Qin Lai, yang menstabilkan sosoknya, tercengang. Yun Hao, aku benar-benar marah. Qin Lai meraung marah, suaranya bergulir, dan pisau perang yang berlebihan dengan bentuk yang mendominasi dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Dia memegang pisau perang di tangannya, dan tubuhnya meledak ke arah Yun Hao. Tanpa menunggu serangan Qin Lai menimpa Yun Hao, kekuatan 9 pembuluh darah naga di tubuh Yun Hao meledak bersama, dan cahaya spiritual keemasan yang tak berujung mekar, dan pola roh berkomunikasi dengan basis susunan yang diatur di sekitarnya. Penyihir arai yang dibawa oleh Qin Lai semuanya tercengang dan terkejut. Arai pengumpulan naga besar diatur oleh mereka. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang dan selalu bertugas mengendalikan basis formasi. Bisa. Yun Hao benar-benar merebut kendali pertandingan melawan Ji langsung dari mereka. Formasi, ini langsung menjadi milik Yun Hao. Ledakan, kekuatan susunan pengumpul naga meledak di tubuh Yun Hao, dan naga ilahi 1000 zang muncul di hadapan semua orang. Sebelum ini, susunan pengumpul naga di tangan Qin Lai hanyalah 1000 cahaya dan bayangan naga ilahi zang. Dan sekarang, susunan besar ini langsung berubah menjadi naga emas dengan daging dan darah asli di tubuh Yun Hao. Cahaya keemasan sangat besar, dan kekuatan naga yang tak tertandingi sangat menakutkan. Dibandingkan dengan keduanya, itu sama sekali bukan kelas. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh susunan pengumpul naga yang sebenarnya, dan di tubuh Yun Hao, itu telah ditunjukkan dengan jelas. Begitu cakar naga dari 1000 naga emas zang meraihnya, mereka mencubit pisau perang yang mendominasi yang telah ditebas Qin Lai. Kekuatan cakar naga. Dengan sekali klik, pisau perang Qin Lai langsung hancur berkeping-keping. Wajah Qin Lai penuh ketakutan, dan tubuhnya mundur tajam. Naga emas 1000 zang menjentikkan ekornya dengan keras dan menamparkan tubuh Qin Lai dengan keras. Ledakan, perisai cahaya pertahanan yang ditopang oleh senjata jimat Qin Lai dengan tergesa-gesa diledakkan, dan tubuhnya terbang menyamping di udara seperti layang-layang dengan tali putus. Tiba-tiba, Qin Lai merasakan krisis hidup dan mati di hatinya, hanya untuk menemukan bahwa awan nafas naga yang menakutkan tanpa sadar muncul di atas kepalanya. Nafas naga ditaburkan. Qin Lai menjerit mengerikan, dan dimanapun dia disentuh oleh nafas naga, dia menderita luka yang sangat serius. Jarak. Melihat ini, Penatuasu, pembangkit tenaga listrik super dari Villa Takdir Surgawi, ingin mundur untuk memperkuat Qin Lai. Zhu Pin meraung rendah, tangannya disegel, dan formasi tersebar di antara telapak tangan dan jarinya. Dia tidak memiliki keberatan. Itu benar-benar cara yang putus asa, dan dia menembakkan sepotong aura yang mendominasi dan membombardir lawan. Dalam waktu singkat, Ying Yang, yang hampir tidak mencapai kekuatan tempur binatang iblis tingkat tinggi di permukaan tanah, adalah sama, dan keinginannya untuk bertarung sangat tegas. Dan dengan Zhu Pin,
dia tidak memberi Penatua Su ini kesempatan untuk mundur sama sekali. Situasi Xia Sundao tidak jauh lebih baik. Lin Xue dan Zhang Tao sama-sama diwarisi oleh Yun Hao. Meskipun ranah mereka tidak sebaik Xia Sundao, tetapi mereka berdua bergabung, dari kerugian di awal, secara bertahap menjadi lebih unggul. Adapun yang lain, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memperkuat Qinlai. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekati naga emas 1000 Zhang yang agung, belum lagi, pengawal iblis kota Wudian, kota Tiambao, dan pasukan ras Teran, serta pasukan yang terdiri dari pegunungan iblis pemakaman sangat kuat, dan mereka benar-benar ditekan untuk bertarung. Di kota Kekaisaran, banyak orang menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Xia Sundao sialan. Benar, lelaki tua ini sebenarnya bersekutu dengan Sekte Iblis Api Darah dan Istana Darah Dunia Bawah. Tidak heran sudah begitu lama, kerajaan kuno Xia besar tidak dapat menghancurkan Sekte Iblis Api Darah dan Istana Darah Dunia Bawah. Keluarga kerajaan sama dengan mereka. Sekte Iblis Api Darah dan Kuil Darah Gelap telah melakukan banyak kejahatan, dan ada bayangan keluarga kerajaan Xia Agung. Pasukan Istana Bela Diri, menekan ras iblis, dan melindungi umat manusia. Jika bukan karena Istana Bela Diri, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang damai seperti ini? Istana Bela Diri datang untuk menyerang. Jelas karena dia tahu tentang kolusi rahasia antara keluarga kerajaan Xia besar dan orang-orang jahat itu. Wudian Yunhao, layak untuk namanya, benar-benar kuat, berubah menjadi naga dan memukuli pria bernama Qinlai itu seperti memukuli putranya. Salah, itu sama dengan memukuli anjing yang tidak patuh. Orang-orang di kota Kekaisaran Xia besar semuanya memiliki penilaian mereka sendiri. Dalam pertempuran ini, sejak awal kemunculan Sekte Iblis Api Darah dan orang-orang dari Istana Darah Dunia Bawah, keluarga kerajaan Xia besar sebenarnya telah benar-benar kehilangan hati dan pikiran orang-orang. Apakah itu Sekte Iblis Api Darah atau Kuil Darah Dunia Bawah? Di hati orang-orang dari kerajaan kuno Xia besar, mereka adalah dua tikus bau yang paling menjijikkan, dan kejahatan yang dilakukan oleh dua tikus bau ini terlalu banyak untuk disebutkan. Dan mereka harus dipotong oleh 1000 pisau dan dipecah menjadi ribuan mayat. Di atas istana kerajaan, naga emas 1000 Zhang yang diinkarnasi oleh Yun Hao, yang mengambil susunan pengumpul naga, luar biasa, bahkan jika Qinlai memiliki banyak senjata sihir jimat dari Villa Mandat Surgawi, tidak ada gunanya menghadapi serangan Yun Hao. Satu demi satu, senjata ajaib perlindungan tubuh diledakkan oleh Yun Hao. Qinlai berlumuran darah dan sengsara. Yun Hao, berhenti, mari kita berdamai di sini, teriak Qinlai. Ledakan, naga emas Qianzhang membuka mulutnya dan meludah, dan pedang terbang itu melesat keluar, menembus pertahanan senjata sihir pelindung tubuh Qinlai, dan menusuk dada Qinlai dari lubang. Kekuatan kematian yang kaya menyebar melalui luka-lukanya, menyebabkan kondisi Qinlai semakin memburuk. Yun Hao, kamu tidak mengerti kekuatan Villa Mandat Surgawi, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Jika kamu membunuhku, bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi, itu tidak akan berguna, apalagi hutan belantara timur, bahkan jika itu adalah seluruh Changji, tidak akan ada tempat untukmu. Namun, Yun Hao sama sekali tidak mengambil hati ancamannya. Apa latar belakang Villa Mandat Surgawi? Yun Hao mengetahuinya dengan jelas. Bahkan jika Qinlai langsung pindah dari tanah suci hutan belantara timur, itu tidak akan berguna. Hari ini, Yun Hao akan mengambil nyawanya. Ledakan. Setelah serangkaian serangan intensif dan mantra pembunuhan, senjata sihir jimat Qinlai akhirnya habis, dan tubuh bagian bawahnya benar-benar hancur oleh seteguk nafas naga, dan sisa-sisanya jatuh ke tanah. Tubuh naga emas 1000 Zhang menyebar, dan Yun Hao mendapatkan kembali bentuk manusianya, menukik ke bawah, dan menginjak dada Qinlai dengan satu kaki. Qinlai, yang telah kehilangan bagian bawah tubuhnya, sangat sengsara saat ini. Tatapannya yang kesal menatap Yun Hao, ingin memakan Yun Hao hidup-hidup. Apakah Anda pikir Anda akan menang? Yun Hao, kamu terlalu meremehkanku Qinlai. Wajah Qinlai yang berlumuran darah tiba-tiba muncul dengan senyum mengerikan. Saat berikutnya, posisi dadanya yang diinjak oleh Yun Hao langsung retak, dan kemudian, cacinggu sepanjang dan pendek seperti ibu jari dan dengan tubuh perak ditembakkan keluar dari rongga dadanya yang retak dan mengenai wajah Yun Hao. Penyihir Gu di Xinjiang Selatan. Ini adalah Gu perak yang berada di atas Gu hitam. Ribuan tahun yang lalu,
putra suci dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan gadis suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan bergabung untuk menghadapi tubuh iblis neraka ke-9 Changyao. Mandat surga villa didirikan oleh putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan gadis suci Tanah Suci Xinjiang Selatan. Sebagai pewaris villa mandat surgawi, Qin Lai secara alami memiliki cacing gu dari Xinjiang Selatan di tubuhnya. Ini adalah kartu Hall Qin Lai untuk pembalikan. Dia tidak menggunakannya sampai saat ini. Bahkan jika orang kuat di alam surga dan manusia dimasuki oleh gu perak ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup atau mati. Begitu gu perak keluar, Qin Lai sepertinya telah meramalkan gambar Yun Hao berlutut di depannya menangis dan memohon belas kasihan setelah dimasuki oleh gu perak. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.